Syukur kepada Yang Kuasa karena Jambore yang ketiga hampir selesai dan terlaksana cukup sukses. Dan kali ini Jambore dihadiri oleh spero-spero yang sungguh luar biasa, tangguh, dari Buol, dari Toli-Toli, dari Poso, dari Luwuk, dari Jawa juga ada Om Ivan, dari Jawa Tenggara ke Jawa apa ini. Dan saat ini kita sedang ngumpul-ngumpul, sharing tentang dunia spearfishing. Oke. Salam Sulawesi. Terima kasih untuk jamuannya tuan rumah. Di sini kami di ajang Jambore spearfishing Celebes Plus. Dalam hal ini tuan rumah adalah Om Romi dan teman-teman kami dari Spero Lukbanggai dan teman-teman dari Toli-Toli, Buol dan juga Toli-Toli. Ada Om Kresli. Mana Om Kresli? Suara dulu. Ada Om Kresli sana ya. Itulah teman kami di Jambore Plus. Bagaimana Om Yusli? Aman? Poso aman. Oke guys. Oke. Salam Sulawesi. Di kira-kira bagaimana, apa yang ketua lakukan Om Kong sampai orang Spero Sulawesi ini bisa dipersatukan, sampai Jambore plus bisa yang ketiga kali, Jambore umum bisa yang ke-10 kali. Terbentuk satu dekade. Siap, seperti itu pertanyaan, bukan khusus Jambore plus ini, umum. Oke. Apa ada doti-doti atau apa? Terima kasih Om Romi. Ini pertanyaan ini memang dari dulu beliau tanyakan terus menerus, bagaimana bisa saya ini, artinya saya sudah hampir seluruh Sulawesi saya sudah keliling Mas. Pada intinya kita itu cuma untuk silaturahmi. Kita jalan itu silaturahmi. Silaturahmi kita kemarin itu pada intinya bukan juga untuk kita datang ke satu wilayah baru kita jago-jagoan, tidak. Pada dasarnya kita datang untuk belajar. Jadi intinya kita datang ke satu tempat, kita belajar bagaimana caranya, kira-kira orang-orang di sini bagaimana model-modelnya, bagaimana cara mereka, kalau mereka ternyata mereka masih sistem, karena kadang-kadang kayak kita di Sulawesi ini Mas, apalagi kita di Gorontalo Mas, saingan kita itu dua Mas. Yang satu, kalau kita lari ke utara bersaing dengan suku Sangir, kalau kita turun ke bawah di sini turun ke Mini bersaing dengan suku Bajo. Dua suku itu yang spero-spero kita ini yang bersaing, dan dua suku tersebut dua suku air yang sangat-sangat luar biasa. Jambore-jambore ini pada dasarnya itu cuma kita ngumpul-ngumpul sharing begini, hampir sama seperti ini. Justru yang dari Manado itu yang sebenarnya kalau tentang pengetahuan freedive, mereka sudah lisensinya, mereka sudah berlisensi rata-rata sampai AIDA 3. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Spiro-Spiro yang tangguh, yang dari jauh. Terima kasih sudah datang di Pulau Bitila. Cuma satu saya pertanyaan. Kenapa saya tidak bisa di kedalaman sampai 50? Cuma itu satu pertanyaan saya. Itu apa? Tidak mampu. Itu saja. Pertanyaan gagal Dan jawaban lepas. bangun tidurnya dulu Oke. Terima kasih Om Elis, memang luar biasa Tompe sampai 50. senior ini. Bisa sampai 50 pertanyaannya. Padahal kemarin saya di 70 masih bisa rokok satu batang. Mantap, Baru itu bisa naik. luar biasa. Maroko di 70. Iya. Langsung Maroko? Masih bisa selesai satu batang. Oh. Dulu. Oh, dulu Dulu baru sekarang ya? Maroko. Sekarang saya tidak Maroko. Pada dasarnya begini. Sebenarnya kita freedive banyak di antara teman-teman kita, kadang-kadang mereka berpikir di kedalaman itu semakin dalam, semakin banyak ikan, semakin banyak
Padahal tidak seperti itu. Benar. Semakin dalam itu malahan semakin sunyi. Saya dive sampai hampir 50 mungkin atau 60. Kedalaman sudah sunyi, tidak ada lagi. Pergerakan. Karena pada dasarnya itu ikan-ikan predator tetap larinya ke atas. Karena mangsanya ada di atas. Ikan-ikan kecil itu cuma main di atas sampai di kulit-kulit air. Normalnya itu 20-an atas. Jadi untuk mengejar kedalaman, kenapa tuh Om Elis mengejar kedalaman? Tidak ada ikan di dalam itu. Mau mati. Pada intinya, kalau ikan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau makan ikan ada makanan ikan ada di 15, ngapain kita harus ke 20 lebih? Kan kita bisa lebih menghemat tenaga. Jadi justru itu saya bilang tadi, meja ada di mana? Kalau meja ada di 15, main di 15 saja. Sekarang persoalan hebat atau jagonya seseorang itu tidak ada yang jago. Cuma bagaimana pintarnya kita menyiasat keadaan. Kalau memang dia ada di 8, banyak target yang ada di situ. Mungkin apa harus main di 20-an? Kan kita bisa lebih hemat di situ. Jadi kalau mau kita bercerita masalah dalam, jangan ke spear fishing. Kalau ke spear fishing salah. Kita harus ke free dive. Jadi atlet untuk memecahkan rekor. Kan begitu. Namanya free dive berarti tujuannya harus menjadi seorang atlet. Atlet yang bisa memecahkan rekor yang sudah didapati oleh senior-senior terdahulu. Itu. Jadi kalau kita bercerita dalam, tidak cocok kalau kita berbicara di spear fishing. Karena seperti apa yang ketua bilang tadi, di kedalaman itu justru semakin dalam semakin sepi pergerakan. Jadi cukup kita bersyukur kita sudah bisa mencapai kedalaman di mana tempat bermainnya makanan ikan, sudah alhamdulillah. Begitu. Yang penting syaratnya tercapai. Equalis harus normal. Pesan saya untuk para spero-spero yang sudah terbentuk, yang sudah jadi, terus yang baru mau jadi, yang baru mau mulai, saya pesan kita sebagai spero pegang teguh 3 prinsip, yaitu safety, selektif, dan sustainable. Safety untuk kita sebagai spero, selektif kita harus pintar memilih target. Dalam hal ini, mana ikan yang harus kita tembak dan mana ikan yang menguntungkan untuk ekosistem. Dalam hal ini seperti Napoleon dan ikan-ikan lain yang memakan karang mati biar karang lebih mudah hidup. Karena akibat adanya karang bisa banyak ekosistem yang tercipta di situ. Terus sustainable, kita kembali ke kita mengingat buat anak cucu kita. Oke? Begitu. Ya, terima kasih atas jawaban dari Pak Ketua. Semoga apa yang dikatakan tadi boleh menjadi perhatian untuk kita semua spero Sulawesi. Dan sebagai hormat kami, Pak Ketua Mr. Kong, sungguh luar biasa. Satu pujian yang keluar dari mulut saya, mungkin dari mulut teman-teman juga semua seperti itu. Hey guys, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dari pembicaraan percakapan kita malam ini. Intinya yang pertama itu tetap kembali ke keselamatan, karena sudah dijelaskan tadi tentang keselamatan, dan mengingat juga bahwa semua aktivitas yang kita lakukan
ada mereka di rumah menunggu kita untuk pulang. Jadi kita harus tetap safety. Yang kedua tentang ilmu. Ilmu itu kita dapatkan seperti ini. Kita berkumpul, kita bercerita-bercerita, bukan cuma untuk gagah-gagahan, akan tetapi kita sharing pengetahuan. Seperti tadi kita jelaskan. Dan yang ini kira-kira bagaimana Mas? Ada lagi tambahan tentang kesimpulan ini? Ya mantap, Oke guys. luar biasa. Oke guys. Terima kasih. Kita akhiri malam ini session kumpul, sharing dan bercerita santai dengan tim hebat dari To Be Happy, dari Luwuk sana Om Sirjan Sotidor, dari Pak Kades yang punya Pagimana, dari yang punya Buol, Om Atep, dan yang Om Berontak, Pirates sudah tepar juga Pirates, dan yang dari Toli-Toli sudah masuk lagi juga karena kita juga ternyata sudah capek karena besok kita akan melakukan aktivitas spearfishing lagi guys. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.